Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dengan saya Fajar Denorta, baik di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Lawahik Al-Qiyas. Baik, yang pertama, rangkaian yang digabungkan dengan Qiyas Basit sebagai perangkat istidlal panggilan dalil ada 4 macam. Yang pertama, Qiyas Murakkab. Kedua, istiqraq. Ketiga, Qiyas mantiki. Dan yang terakhir, Qiyas tamtsili. Ya, yang pertama, Qiyas Murakkab, Qiyas yang berangkai. Qiyas yang tersusun dari 2 qiyas atau lebih. Lalu kesimpulan dari qiyas pertama, muqaddimah bagi qiyas kedua. Begitu seterusnya. Contohnya, yang pertama, bangunan rumah ini gedung tingkat permanen, muqaddimah 1. Yang kedua, setiap gedung tingkat permanen itu harganya mahal, muqaddimah 2. Bangunan rumah ini mahal harganya, natizah qiyas sabik. Setiap yang harganya mahal sulit mendapatkannya, muqaddimah 2. Jadi bangunan rumah ini sulit mendapatkannya dipandang dari disebutkan atau tidaknya natizah kesimpulan qiyas murakkab terbagi pada 2 macam. Yang pertama, mausul an natizah, yaitu qiyas yang menyebutkan natizah dari qiyas sabik yang kemudian itu berubah menjadi muqaddimah bagi qiyas lahik. Yang kedua, mausul an-natizah, yaitu qiyas murakkab yang tidak menyebutkan qiyas sabik. Yang kedua, istiqraq ialah metode atau hukum yang diawali dari bagian khusus untuk dijadikan alat mengambil kesimpulan atau hukum yang secara umum berlaku bagi semua bagian-bagian khusus tersebut. Contohnya, yang pertama, manusia jika makan, yang bergerak adalah rahang bawahnya. Yang kedua, sapi jika makan, yang bergerak adalah rahang bawahnya. Jadi semua binatang jika makan rahang bawahnya bergerak. Dengan demikian, kata binatang itu dijadikan sebagai suatu natizah, kesimpulan yang bersifat umum. Dan hal ini dilakukan dengan menggunakan argumentasi juz'iyah, yaitu kata manusia, sapi, kuda, dan monyet. Namun demikian metode istiqraq hanya bisa dipakai untuk menunjukkan pada hal yang secara umum relatif benarnya, bukan untuk yang pasti benarnya. Sebab di antara binatang ada yang dalam ketika makan yang bergerak adalah rahang atasnya seperti buaya. Pembagian istiqraq. Yang pertama, istiqraq tam, yaitu metode berpikir induktif yang diawali dengan hal-hal yang khusus untuk menentukan status hukum secara umum, dan dalam relatisnya hukum umum tersebut berlaku untuk seluruh bagian-bagiannya yang sejenis. Jika hasil simpulnya memiliki kebenaran yang meyakinkan, maka metode ini dikenal dengan istiqraq tam. Contohnya, bulan Januari itu kurang dari 33 hari. Bulan Februari itu kurang dari 33 hari. Bulan Maret itu kurang dari 33 hari. Jadi semua bulan
Masehi kurang dari 33 hari. 2. Istighraq nakis, yaitu metode berpikir induktif yang diawali dengan hal-hal umum untuk menentukan status hukum secara umum, tapi nilai kebenaran pada natijahnya relatif meyakinkan. Contohnya, perak jika dipanaskan akan menuai, dan besi jika dipanaskan akan menuai. Kias mantiki deduktif. Kias mantiki adalah metode berpikir Kias mantiki adalah metode berpikir deduktif yang diawali dari hal-hal yang bersifat kuli umum untuk menetapkan status hukum secara khusus, dan dalam realitasnya hukum-hukum tersebut terdapat di dalam bagian-bagian yang sejenisnya yang sudah tercakup dalam kaidah umum tersebut. Contohnya, benda itu bunga. Setiap bunga adalah tumbuhan, jadi benda itu adalah tumbuhan. Benda itu tumbuhan. Setiap tumbuhan membutuhkan makanan, jadi benda itu membutuhkan makanan. Kias tamsili ialah metode berpikir sistematis logis dengan menggunakan cara menyamakan hukum antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, karena keduanya memiliki kesamaan dalam akibat. Contohnya, anggur itu haram karena memabukkan. Brandy itu memabukkan, jadi brandy itu haram. Jadi demikian makalah yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana itu? Hentikan deh ya.